kelompok 3 sedang berada di Sungai Cibanjaran, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini di belakang merupakan salah satu dam dari Sungai Cibanjaran. Halo semuanya, selamat datang di video hasil observasi kami mengenai fenomena sedimentasi di Sungai Cibanjaran yang terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Sungai Cibanjaran merupakan salah satu anak sungai yang berperan penting dalam mengalirkan air dari kawasan hulu ke wilayah yang lebih rendah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sungai ini menunjukkan tanda-tanda terjadinya sedimentasi yang cukup signifikan. Di Sungai Cibanjaran, kami mengamati adanya penumpukan sedimen di dasar sungai, seperti warna air yang cenderung keruh, terutama setelah hujan. Ini mengindikasikan bahwa partikel-partikel halus terbawa dari hulu dan tidak sempat terbawa ke hilir, melainkan mengendap di bagian sungai dan memiliki aliran lebih lambat. 2. Kerusakan ekosistem perairan. Dan 3. Terjadinya penurunan kualitas air. Untuk mendukung analisis kami melakukan pengukuran debit sungai. Berikut data yang kami dapatkan. Jadi, debit sungai saat kami ukur adalah sekitar 1,23 meter kubik per detik. Lalu, kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana menggunakan alat dan bahan yang mudah didapat. Metode ini cukup efektif untuk mengenali karakteristik fisik tanah secara langsung dan visual. Pertama-tama, kita perlu menyiapkan beberapa hal, yaitu 1 buah botol bening bekas, yang kedua air bersih, dan yang terakhir tentu saja sampel tanah yang diambil langsung dari sungai. Langkah selanjutnya adalah mengisi botol dengan air bersih. Kita masukkan tanah yang sudah kita ambil ke dalam botol tersebut. Jumlah tanah tidak perlu terlalu banyak, cukup 1/5 dari volume air di dalam botol, dan proses pengendapan bisa terlihat jelas. Setelah semua bahan masuk ke dalam botol, kita kocok botol tersebut dengan kuat selama sekitar 30 detik. Tujuan dari pengocokan ini adalah untuk mencampur seluruh partikel tanah agar tersebar merata di dalam air. Kita diamkan botol tersebut dan mulai mengamati proses pengendapan yang terjadi. Karena setiap jenis partikel tanah memiliki ukuran dan berat yang berbeda, mereka akan mengendap dalam urutan tertentu. Akan turun lebih dulu dan membentuk lapisan paling bawah. Ini biasanya terjadi hanya dalam beberapa hingga 1 menit setelah botol didiamkan. Setelah itu akan terlihat lapisan berikutnya, yaitu lanau atau debu. Partikel ini berukuran lebih kecil dari pasir, sehingga butuh waktu sedikit lama untuk mengendap, biasanya sekitar beberapa menit. Yang paling atas adalah partikel lempung atau tanah liat. Ini adalah jenis tanah yang partikelnya sangat halus, bahkan bisa tetap melayang dalam air selama beberapa jam sebelum akhirnya mengendap sepenuhnya. Kami telah mewawancarai salah satu warga yang cukup mengetahui kondisi sungai ini. Dan dari hasil wawancara, kami mendapatkan beberapa informasi penting. Pertama, terkait potensi banjir. Menurut warga, meskipun Sungai Cibanjaran ini memiliki bendungan yang cukup besar, air sudah terbagi ke beberapa daerah di bagian atas, sehingga saat hujan besar pun tidak sampai menyebabkan banjir besar atau meluap secara membahayakan. Namun, warga sempat mencatat adanya luapan kecil di daerah atas aliran sungai, tepatnya di daerah Kikisik. Di sana, lumpur menjadi masalah utama, meskipun tidak sampai berdampak besar ke wilayah hilir seperti Gunung Sari. Selanjutnya, mengenai penggunaan air sungai oleh warga. Air dari Sungai Cibanjaran tidak selalu diambil langsung dari sungai, melainkan dari bagian belakang atau bagian bawah aliran. Baik di musim hujan ataupun kemarau, warga tetap harus berupaya mencari sumber air. Sayangnya, saat musim kemarau panjang, daerah ini juga bisa mengalami kesulitan air. Meskipun bendungan terlihat penuh, kenyataannya debit air tetap berkurang drastis. Permasalahan yang muncul saat air sulit didapat pun cukup pelik. Warga tidak bisa membuat sumur karena air tanya sudah tercemar. Jadi, air bersih menjadi kebutuhan yang sulit dipenuhi, terutama di musim kemarau panjang. Kami juga menanyakan
Apakah masalah lumpur akibat sedimentasi ini pernah dilaporkan? Ternyata pengelolaan bendungan ini berada di bawah tanggung jawab pihak PU atau pekerjaan umum. Walaupun laporan masih sering disampaikan, proses tindak lanjutnya memang cukup panjang dan lambat. Pembersihan lumpur pun dilakukan sekitar 3 bulan sekali, tapi sejak adanya pandemi COVID-19, jadwal ini tidak lagi menentu. Kondisi bendungan kini terlihat kurang terurus, mulai dari saluran air hingga sistem pembuangannya. Dari sisi ekosistem, warga menyebut bahwa ikan alami di sungai sudah jarang ditemukan. Kini, sebagian besar ikan seperti mujair dan ikan nilam berasal dari buangan tambak. Hanya sedikit ikan liar seperti beunter yang masih bisa ditemukan dan itu pun sudah langka. Dampak utama dari sedimentasi ini sangat terasa pada kualitas air. Air yang tercemar oleh lumpur sudah tidak bisa digunakan untuk pertanian dan kolam ikan pun jadi tidak produktif karena endapan lumpur yang menumpuk. Dan yang tak kalah penting, di bagian hulu sungai terdapat aktivitas pertambangan pasir. Menurut warga, kerusakan ekosistem Sungai Cibanjaran sangat berkaitan dengan aktivitas pertambangan ini. Sayangnya, karena tambang tersebut berada di bawah pengawasan pemerintah, warga kesulitan untuk menghentikannya. Tapi, bagaimana semua ini bisa terjadi? Dan apa hubungannya dengan konservasi, reklamasi lahan, serta kondisi lahan itu sendiri? Menurut hasil wawancara kami kepada warga, kawasan hulu Sungai Cibanjaran sebenarnya dulunya merupakan lahan potensial. Dengan tanah yang subur dan curah hujan yang cukup, lahan ini ideal untuk pertanian, perkebunan, hingga konservasi hutan. Namun kini, akibat aktivitas berlebihan seperti penambangan pasir tanpa perencanaan yang matang, banyak bagian dari kawasan ini telah berubah menjadi lahan kritis. Lahan kritis sendiri merupakan lahan yang fungsi ekologisnya rusak atau tidak mampu lagi menyerap air, menahan tanah, atau mendukung vegetasi alami. Dan kondisi ini mempercepat rusaknya sungai di bagian hilir. Saat konservasi tidak dilakukan, dampaknya bisa meluas. Sedimentasi akan memperburuk kualitas air. Ketika pertanian gagal, kolam ikan tidak produktif, dan warga kesulitan mendapatkan air bersih, terutama pada musim kemarau. Padahal, konservasi lahan bisa menjadi solusi. Dengan menanam kembali vegetasi, menjaga hutan, mengatur tata guna lahan, serta membangun terasering, kita bisa memperlambat erosi dan mengurangi beban sedimentasi di sungai. Di sisi lain, reklamasi lahan juga diperlukan untuk memperbaiki arena yang sudah rusak. Misalnya, di bekas pertambangan pasir, reklamasi mengembalikan fungsi lahan agar dapat kembali menyerap air, menopang tanaman, dan memperbaiki ekosistem yang terganggu. Namun, di Sungai Cibanjaran, baik konservasi maupun reklamasi belum menjadi prioritas nyata. Upaya pembersihan sungai dilakukan, tetapi sifatnya sementara, bukan untuk solusi jangka panjang. Jika tidak ada perubahan, sedimentasi akan semakin parah. Air bersih akan menjadi sulit, dan Sungai Cibanjaran yang seharusnya menjadi anugerah akan berubah menjadi beban bagi warga. Konservasi dan reklamasi adalah kunci, karena mempertahankan lahan potensial dan memulihkan lahan kritis bukan hanya soal menjaga lingkungan, tetapi soal mempertahankan kehidupan.